Mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilul Muhtadin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma insyaallah. Karena kitabnya selesai kemarin yang jilid pinten ya? Bila kula borong persamawan lah. Kalau nanti dimusyawarahkan ya Pak Mang ya. Sekarang kita ngaji apa ini? Umum. Monggo silakan yang mau buka pertanyaan. Kalau enggak saya tak ngomong nopo. Monggo silakan. Kalau ada yang mau tanya ini akan kita bahas insyaallah. Wow. Jangan bahas yang panas-panas itu. Sudah ada yang menangani. Monggo. Kadang-kadang kita tuh katanya kan kalau di imam kan selalu memerintahkan untuk rapat dan lurus. Nanti itu kan bagian dari perintah. Kalau kita bahkan itu termasuk kita semuanya nggak usah disuruh bos, sebenarnya kita harus rapat dan lurus. Kalau kita bahkan itu nggak mau, itu berarti kita termasuk orang yang nggak menurut perintah. Pertama, betul memang bahwa dalam hadis yang sahih, diantaranya sahih Muslim ya, Nabi mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Ada yang mengatakan dalam satu riwayat yang lain min iqamatis shalah, lurus dan rapatkanlah shaf, maka sungguhnya lurus dan rapatnya shaf dalam sholat berjamaah itu merupakan bagian dari kesempurnaan sholat atau tegaknya sholat. Nah, itu merupakan bagian dari sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus kemudian kalau seandainya ada orang yang imam memerintahkan sawu sufufakum, terus dia membangkang, apakah dia apa tadi? Nah, saya mau sampaikan gini. Pertama gini ya, harus dibedakan antara membangkang berarti durhaka, terus menyelisihi, dan tidak karena keduanya, tapi karena ada faktor yang lain. Nah, uzur namanya, uzur. Yang pertama membangkang, jelas tidak benar.
orang yang membangkang Allah dan Rasulnya alamat celaka sudah. Itu pun rumus dasar. Itu kalau niatnya dia adalah membangkang. Dulu di masa Nabi itu pernah ada orang yang sholat itu kan diantara rukunnya harus sujud. Ada seseorang itu ketika Nabi ajari sholat suruh sujud itu tidak mau dia. Tidak mau dia suruh sujud. Kata dia gini, nekuk boyoke wong Arab enggak gampang. Nekuk boyoke wong Arab enggak gampang. Suruh sujud itu dia enggak mau dia. Akhirnya dia ngambil kerikil itu yang di padang pasir itu. Kata dia diusapkan di baduknya itu. Kalau saya gini aja cukup udah, kata dia. Jadi dia mau disuruh sujud tidak mau, dia bangkang, terus dia pegang kerikil ya di Jazirah Arab itu pasir itu ditampilkan di jidatnya. Saya gini aja cukup sudah. Karena ya tadi itu nekuk boyoke wong Arab itu gak gampang. Akhirnya kata sahabat yang meriwayatkan hadis itu, saya lihat dia akhirnya mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min syarri dzalik. Satu. Yang kedua, pernah satu saat kondisi banjir di mana-mana itu. Nabi saat itu mengendarai kuda. Saat itu kuda. Akhirnya kan masuk waktu sholat dalam sirah itu. Akhirnya Nabi suruh semua orang agar sholat di atas kuda. Tidak boleh sholat di bawah karena sudah banjir. Ada satu orang itu terlalu semangat. Wow, sholat di kuda yang nggak cocok. Padahal masih ada Nabi itu padahal. Nggak cocok sholat itu sujud sama Allah itu ya di tanah langsung. Padahal Nabi nyuruhnya di atas kuda. Karena banjir. Nah, sementara orang ini mentang-mentang terlalu semangat itu kadang bisa bangkang juga. Nah, terlalu ngejos. Kadang bangkang juga akhirnya. Akhirnya itu dia satu orang itu sholat di banjir itu turun. Padahal semua sahabat sholat di atas kuda. Akhirnya orang yang satu itu mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jadi na'udzubillah ya, kalau tindakan kita tidak sesuai dengan sunnah Rasul itu dalam rangka membangkang, ini bahaya. Kalau niatnya membangkang, itu bahaya. Karena kalau bahaya itu apa? Karena konsekuensi bisa mati dalam keadaan kafir. Nauzubillahi min syarri dzalik. Kalau itu kalau membangkang. Nah, yang kedua tadi ada yang karena menyelisihi. Jadi ada membangkang, ada menyelisihi. Kalau menyelisihi ini sebenarnya nih, hatinya itu tidak membangkang. Dia tahu, dia mengaku ini sunnah Rasul, dia tahu ini sunnah Rasul, terus dia tahu ini sebagai seorang umat harus mengikuti nabinya, itu dia tahu. Dia nggak mau membangkang sebenarnya. Cuman memang ya mungkin karena lemahnya imannya, atau karena ya masih asik dengan kemaksiatannya atau apa, sehingga kadang perbuatannya masih suka menyelisihi sunnah Nabi. Nah, itu yang nggak dibenarkan. Contoh gini misalnya, kan tadi kalau yang tadi kan niatnya bangkang. Kalau ini dia nggak bangkang sebenarnya, cuman dia tahu, cuman dia iya nggak mau atau nggak terlalu perhatikan, cuek lah itu istilahnya, anggap enteng misalnya. Ya contoh lah misalnya gitu, makan pakai tangan kanan, terus dia pakai tangan kanan sih, cuman sekali waktu dia enteng aja kalau pakai tangan kiri gitu. Contoh makan gorengan misalnya, tuh kan gorengannya tangan kanan, cabenya tangan kiri tuh dia enteng aja. Padahal kan kalau dia konsisten dengan sunnah itu ya tangan kanan semua kan masuk itu. Itu seperti itu. Itu menyelisihi. Ya dia tahu, akhirnya dia setiap harinya pakai tangan kanan, dia nggak pakai tangan kiri. Cuman dia agak teledor gitu loh. Sering itu contoh di antaranya. Tapi yang biasanya kalau bakwan kanan kirinya sapi Pak. Ya, gini kula masalahnya. Nah, ini contoh aja ini. Nah, jadi terus gimana kalau yang kidal gini, yang penting berusaha mentaati. Jadi menyelisih itu dalam hati tidak berniat membangkang, tidak berniat melawan, tidak. Cuma memang dia kadang ya itu tadi perbuatannya tidak terlalu memperhatikan masalah sunnah Nabi itu. Itu yang ini nggak bagus juga sih sebenarnya. Cuman nggak seberat yang pertama itu. Yang kedua ini insya Allah sih sebagian masih banyak yang selamat lah. Yang ketiga ini karena uzur. Uzur itu ya kayak sekarang ini kan beberapa masjid, saya sampai detik ini
bertemu dengan masjid yang sedari awal rapat ketemu saya. Ada masjid yang sedari awal renggang terus agak rapat sekarang. Ada yang renggang terus sampai sekarang itu juga ada. Ada yang renggang itu banget. Jenengan kalau sampai dengan bulan kemarin belum berubah di Diskum Cipinang Muara itu ada masjid namanya Baitul Hakim. Itu selisihnya itu renggangnya banget, Pak. Jadi gini. Jadi satu soft pertama itu sudah renggang kan. Nanti satu soft itu kosong, satu soft lagi baru ada. Sampai segitu-gitunya. Itu baru tahu saya tuh. Ke belakang renggangnya sih. Cuman ya gitu. Jadi soft pertama itu terhadap semua itu saya memahami begini. Saya baik sangka aja, saya nggak mau pusing ya. Saya baik sangka aja. Saya sebagai imam, kalau aku pas jadi imam ya, kalau tetap ngeten sawu sufufakum. Tetap ngoten lho. Cuman saya renggang saya nggak noleh ke belakang. Nggak noleh ke belakang, saya tetap ada ke depan. Sawu sufufakum. Ya, saya tetap gitu. Ya kan sunnahnya gitu kan. Jadi tetap sebagai imam saya ngomong sawu sufufakum. Itu dari awal pandemi sampai sekarang saya kalau jadi imam tetap sawu sufufakum. Adapun makmumnya gak sawu, saya baik sangka aja. Mungkin mereka ya khawatir, ya menjaga keamanan atau takut kena penalti masjidnya, Pak. Karena ada beberapa masjid itu yang kalau tidak menerapkan protokol Covid itu diancam, Pak, dulu saat awal-awal itu. Nah, dan seterusnya itu. Nah, terserahlah. Saya berbaik sangka aja ya dalam konteks pandemi sekarang itu menjaga cara itu, insya Allah sebagian mereka lebih kepada karena khawatir lah. Dan saya tidak sampai detik ini saya belum berani memaksakan saya ke orang-orang yang renggang, ayo rapat, enggak berani. Sebagaimana juga kepada yang rapat, saya tidak berani, Pak renggang Pak, enggak berani. Sudah mau gimana? Saya enggak, iya, nyatanya orang beda-beda. Saya kalau komen macam-macam sama dokter dimarahi. Saya pernah ada jamaah saya seorang dokter itu, gara-gara saya ngomong gini itu. Pas lagi awal-awal PSBB yang sangat ketat itu, Pak. Saya kan ngomong gini, saya ini gimana ya saya bilang, saya ini nggak bisa melarang orang yang berani ke masjid. Sebagaimana saya juga tidak bisa memaksa orang yang takut ke masjid, saya bilang. Saat itu saya ngomong gitu, awal-awal yang ketat-ketat itu. Waduh, sama dokter saya dimarahi. Ustadz jangan begitu, Ustadz harus menghalangi orang datang ke masjid atau bla bla. Saya cuma tertawa saja. Ya itu kan Pak Bapak sebagai dokter silakan. Saya kan sebagai Ustadz ya tetap ya apa adanya sajalah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu ngoten lagi. Nah, jadi di tingkat, jadi kalau karena membangkang hati-hati. Makanya ngeten, saya itu sering bilang ke jamaah itu. Ya mohon maaf ya, fakta di lapangan lah. Kalau jenengan mungkin alhamdulillah sudah mampu mungkin. Tapi ada beberapa jamaah itu kan yang memang belum mampu mengamalkan sebagian isi Al-Qur'an. Sebut saja misalnya dia baca ayat tentang apa gitu ya. Sementara apa itu dia belum bisa mengamalkan. Saya sering ajari gini, sudahlah bilang sama Allah, ya Allah saya dengar saya taat. Yang penting itu seorang muslim itu dulu, ya Allah saya dengar saya taat. Bahwa kemudian kita belum bisa melakukannya, ngomong sama Allah, ampuni hamba ya Allah. Dalam hati hamba yang paling dalam, hamba ingin mengamalkan ini, cuman hamba belum mampu, entah karena dominasi nafsu dan syahwat, apa dominasi kepentingan, apa ya macam-macam kan orang macam-macam, tapi tetap harus minta ampun pada Allah. Yang penting itu jangan begini. Wah, ayat apa ini? Hadis apa ini? Nah, itu jangan begitu. Kalau udah begitu bahaya itu. Ayat apa ini? Itu kan udah repot itu. Nah, itu jangan begitu. Jadi terhadap ayat atau hadis yang kita belum mampu mengamalkannya, terima dulu. Ya, saya dengar saya terima ya Allah, dan ampuni hamba ya Allah kalau hamba masih belum bisa mengamalkannya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bukannya ini Pak, itu dalam Islam ini tegas untuk dalam sholat kan penting, apalagi Islam sudah memberikan suatu makna seperti itu. Iya. Sampun. Nggih, Bapak. Karena imam juga dah meneruskan untuk sholat orang diluruskan di sebenarnya di atas seperti itu. Kalau jamaah, kalau gini ya, kalau jangan nanya saya, ini pakai pendekatan ilmu agama ya, pakai pendekatan ilmu agama. Ini fikih, saya ngomong fikih. Fikih itu realistis. Fikih itu apa? Realistis. Kame modal. Dah tawakal Allah enggak modal. Fikih itu realistis.
Anda perhatikan ini rumus dasar. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu pasti di balik itu ada kemaslahatan. Sehingga kalau kita melanggar itu pasti ada madorotnya. Kalau kata Nabi kan, jadi kalau seandainya kamu tidak lurus, takut nanti hati kamu itu terpecah-pecah, kata Nabi. Sehingga susah bersatunya. Terus ya, nggak satu juga. Terus kata Nabi juga, saya melihat setan seperti anak kambing itu seliweran di antara saf-saf itu, kata Nabi. Itu Nabi menyatakan. Nah, itu satu dulu, rumus dasar dulu. Nah, terus kemudian berarti mentaati perintah Allah dan Rasulnya sebagaimana sholat berjamaah rapat dan lurus itu adalah merupakan satu kesunahan yang keutamaannya itu luar biasa satu. Nah, kemudian yang kedua, kita dihadapkan pada realita fitnah akhir zaman. Saya termasuk menyebut ini fitnah akhir zaman. Ya terlepas yang bikin fitnah siapa, wallahu a'lam bishawab ya. Tapi yang pasti ini adalah bagian dari fitnah akhir zaman. Nah, nyatanya ada fitnah. Dan mohon maaf, fakta dari 10 orang yang berani, 1 orang yang takut, yang 9 terpengaruh oleh yang 1 ini. Paling enggak oleh paniknya. Contoh nggih, jenengan 10 orang berjalan. 9 orang berani, 1 orang penakut. 1 penakut teriak-teriak, panik gak ya kira-kira? Panik. Reaksi paniknya macam-macam. Saya yakin nun sewu nggih di hati jenengan yang full tawakal ala Allah, sing dungonis ket yang sama Allah itu nemen lah dungone. Terus yang wis pokoknya dengan keyakinan penuh bahwa saya tidak akan terkena kecuali dengan kehendak Allah dan seterusnya. Saya yakin sebenarnya kan hati Anda apa sih yang ditakutkan kan? Paham kan? Tapi kenyataannya mohon maaf, ketakutan 1 orang itu membuat panik yang 10 orang, yang 9 orang tadi. Itu kenyataannya, Pak. Wong saya ini nun-sewu nggih, awal-awal pandemi itu. Saya mau ketika awal pandemi itu kondisi majelis taklim dan masjid itu beda-beda. Ada yang DKM-nya siap, jamaahnya nggak siap, pro kontra. Akhirnya tutup masjidnya satu. Ada yang jamaahnya siap, DKM-nya nggak siap itu ada. Ada DKM-nya siap, jamaahnya siap, tetangganya nggak siap itu ada. Loh enggak, sampai tetangganya nggak siap. Maksudnya tetangganya kan ada yang muslim, ada yang non muslim. Itu ketakutan. Terus ditambah 1 orang tadi itu ditambah dibangun paradigma sistem. Sistem menghendaki bahwa ya melalui sistem peraturan yang dibuat itu bahwa non saya ditekan dan dipaksa untuk kemudian ditutup semua tempat ibadah, tidak hanya masjid. Yang tidak taat tahu sendiri kan sanksinya dinamakan gitu. Gimana coba itu? Ya sehingga terus kemudian kalau kita tinjau dari sudut pandang agama, ketika kemudian kita dipaksa oleh sistem, itu namanya apa? Mukroh. Mukroh itu apa? Orang yang dipaksa. Kalau dipaksa itu gimana hukumnya? Gak ada hukumnya kita dipaksa. Buktinya, non saya begitu PSBB selesai, langsung mall-mall apa buat kabeh langsung tempat-tempat apa Car Free Day nama niku wah itu penuh kabeh. Diwawancarai beberapa orang itu ternyata mereka selama ini takutnya bukan sama corona, sama peraturan ya itu tentu nyatanya oh jenengan pakai masker juga takutnya kerja ngoten nggih. Jadi mati jangan karena kerja. Nah, itu dan macam-macam. Nah, wis. Jadi sekarang ngeten mawon Pak Narto. Kados di sini kan alhamdulillah masyaallah semua sehat insyaallah ya amin insyaallah. Terus berani rapat toh. Yang di sini sudah begitu aja. Nah, tapi misalnya jenengan menurut saya nggih salat di masjid lain, terus masjidnya renggang, terus masa jenengan badhe rapat dhewe. Di sentimen itu yang mungkin jenengan. Nah, jadi mau gimana kita? Makanya itu maksud saya Pak. Itulah kenapa fikih itu realistis Pak. Nah, jadi kalau Bapak misalnya berada di tempat itu yang saya dari awal, dari sejak awal pandemi sampai sekarang sikap saya insya Allah belum berubah. Pertama saya ngomong ke istri saya gini, kalau saya ngomong ke keluarga saya lah intern keluarga saya paling nggak gini, saya bilang gini,
kita sudah mendengar informasi dari dua sisi saja. Sisi yang sangat percaya dan sisi yang tidak percaya. Dan ini kita mendengar dari pakar-pakarnya, bukan orang ecek-ecek yang hoax-hoax itu bukan, tapi yang dari pakarnya langsung kita mendengar penjelasan di media yang ada ya. Kayak Bu Fadila Supari misalnya, ada beberapa dokter yang juga ngomong kan. Tetapi ada juga yang ketakutan kan juga, yang sangat percaya banget kan juga ada. Itu kita terima semua informasi itu, kita mengambil sikap tengah. Saya sampai detik ini termasuk yang berusaha mematuhi lah istilahnya itu ya, kayak pakai masker. Saya di tas saya ada masker selalu insya Allah. Terus cuci tangan semampu saya. Terus kemudian sekiranya mungkin dalam sehari-hari ya kita jaga jarak. Namun saya tidak mau larut dalam ketakutan, sehingga ketika tadi Pak jenengan ngajak saya salaman, saya tetap mau salaman. Ketika kemudian ada orang yang konsultasi dengan saya, dia mendekat, ya saya terima dengan mendekat, tidak ada masalah. Tetapi ya gitu, sini Allah, sini itu Allah terus, tawakal tu Allah, enggak berani meremehkan, tapi kita juga tidak boleh ketakutan, dan kita mesti banyak wis Allah. Ya sambil apa ya minum apa, makan atau apa yang bisa kita makan yang bermanfaat. Pokoknya terutama Allah itu terus jangan putus itu. Allah. Ada apa tawajuh sama Allah aja, Allah aja. Itu seperti itu. Nah, demikian juga ketika saya masuk ke masjid, fakta Bang, ada masjid yang rapat, ada yang enggak rapat. Yang rapat saya ya santai, saya jalani sholat sambil rapat saya jalani. Ada masjid yang jaga jarak, walaupun terus terang dalam hati itu agak gadok gitu ya, tapi ya mau masa saya terus Pak rapat ya, enggak, jalani aja. Bukannya pikiran ini Pak, kambing saya setan gitu. Jadi yang ada di sini dipertahankan mawon seperti yang sudah ada. Ya mudah-mudahan barokah mengikuti sunnah Nabi itu insya Allah disatukan hatinya dan sehat semua insya Allah. Kalau masih tinggi terus Di awal kayak Alhamdulillah. Dan sehat semua insya Allah. Alhamdulillah, masya Allah. Barokah. Kita itu kan di dalam masjid kan suci Mas. Mungkin sucinya insya Allah suci lahir batin. Akhirnya mungkin turun. Itu kan makhluk juga ya Mas. Makhluk itu jangan mengatakan itu andai kan semua orang punya pikiran kados jenengan, dan andai kan pemimpin kita punya pikiran kados jenengan, dan andai kan Raja Salman juga punya pikiran kados jenengan, tidak perlu haji ditutup itu sebenarnya. Andai kan masalahnya itu loh Pak, ini kan tadi 10 buktinya ya Jepang aja meneliti air itu berubah. 1 yang ketakutan, yang 9 jadi panik, Bun. Ditambah dibangun sistem. Saya teruskan ya, ditambah kepentingan politik, Bun. Saya mau ngasus Pak Ali gampang kok. Pakai fitnah makhluk ini kan bisa dijadikan tersangka dan seterusnya. Ngaten nggih? Allah akan bisa. Jangan kemana-mana nanti, kalau ngomong tersangka ngebar kemana-mana nanti. Cukup. Yang lain monggo silakan kalau ada. Mungkin ini Pak, itu luar konteks tadi Pak menyampaikan sebagai masalah politik dan hati. Cuma kebebasan itu kan harus bisa hatinya Pak. Hatinya dengan kemampuan itu saudara kita Islam ini, kemudian dibantu oleh seorang oknum. Itu tuh kata saya adalah pertama adalah itu syuhada, benar atau tidak Pak? Baik. Saya tidak bisa memastikan secara hakikat, karena itu hanya Allah yang tahu. Cuman kalau dibilang syahid insya Allah, kalau syahid insya Allah, terlepas dari apa dan bagaimana ya, terlepas dari apa atau bagaimana kan kita hanya tahu zahirnya ya, zahirnya itu yang tampak saja lah, yang batin kan urusan Allah kita tidak tahu lah ya. Kita tahunya zahirnya aja lah. Zahirnya ya mohon maaf ya seperti yang kita lihat, apa yang kita lihat itu. Jadi ya kalau saya sih berbaik sangka ya syahid insya Allah. Tapi kalau memastikan saya nggak berani. Kenapa? Karena kepastian syahid itu hanya Allah yang tahu. Kecuali
perangnya itu nyata-nyata perang menghadapi orang kafir dan terbuka, kayak di Palestina itu kan melawan orang Zionis, itu jelas sudah itu misalnya. Nah yang seperti itu saya berani berkata dia syahid, itu syahid dunia bahkan, yang tidak perlu dimandikan itu. Tapi mohon maaf, dalam konteks yang dimaksud berita bapak tadi itu kalau memastikan hakikatnya saya nggak berani. Hakikatnya loh ya, hakikatnya gitu. Nah, tapi kalau saya bicara dohirnya yang tampak, saya hanya bisa berkata syahid insya Allah. Atau kita doakan semoga termasuk yang mati syahid di jalan Allah. Itu doa saya dan itu saya gunakan kata insya Allah. Kalau saya memastikan, saya tidak berani. Kalau memastikan hakikatnya loh ya, hakikat saya nggak berani saya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi saya berbaik sangka, saya tidak mau berburuk sangka. Dan tetap harus waspada juga. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Monggo, Bu. Ya. Apakah otomatis orang tua itu akan masuk surga? Apakah bisa? Oke, bagus. Anak yang soleh itu dengan izin Allah memang bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Nah, syafaat itu salah satunya adalah bisa menjadikan orang tuanya itu masuk surga. Ini sebelum saya ngomong hafal Quran, saya ngomong anak soleh dulu. Apalagi hafal Quran nanti. Nah, sehingga dikatakan dalam sebuah hadis, ada hadisnya sahih ini. Hadisnya sahih al-kamakal la'ala sahih Bukhari ya hadisnya itu. Jadi ada seorang anak ceritanya masuk surga dalam hadis itu. Jadi anak ini masuk surga. Ketika anak itu masuk surga, anak ini bertanya kepada malaikat yang jaga surga itulah. Anak ini nanya, orang tua saya mana? Kurang lengkap berada orang tua saya. Kata malaikat itu dalam hadis itu al-kamakal, orang tua Anda di surga paling bawah. Ceritanya di surga juga tapi di paling bawah. Oh iya saya mau turun kata anak. Jangan di sini aja. Biar orang tua Anda yang naik. Nah, jadi anak itu bisa memberikan syafaat pada orang tuanya sehingga orang tuanya yang tadinya surganya di bawah jadi naik ke atas. Nah, terus dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hadisnya sahih juga, diskusi kalau ini. Ketika orang ahli surga sudah masuk ke surga, dia ngomong, ya Allah, mana teman saya yang dulu pernah ngaji bersama dengan saya, yang dulu pernah puasa bersama dengan saya. Di hadis itu gitu. Kalau kita teruskan, yang pernah ngaji sama saya dan seterusnya. Kata Allah, teman kamu sebagian yang disebut itu ternyata masuk neraka. Perintah Allah Pak, jemput dia, suruh jemput agar bareng-bareng masuk surga. Itulah pentingnya punya komunitas orang-orang yang soleh. Jadi kalau kata para ulama gini, kalau teman aja suruh jemput gimana orang tuanya? Kalau temennya aja suruh jemput gimana orang tuanya? Nah, cuman kan kalau bisa kita ini jangan sampai yang masuk neraka itu. Kalau bisa ya sudah masuk surga, nggak perlu mampir untuk sisain neraka. Bahwa nanti anak kita surganya tinggi terus kita dikatrol, ya alhamdulillah. Nah, itu soleh saja. Lalu bagaimana kalau dia hafal Quran? Maka di antara keutamaan punya anak yang hafal Quran adalah anak itu orang tuanya akan diberi mahkota. Kira-kira mahkota itu di neraka apa di surga kira-kira? Di surga. Ya berarti lebih lagi. Nah, terus ada anaknya jamaah saya itu ngomong ke ibunya, mama enak aku yang hafal Quran, yang capek-capek ngapalin, mama yang pakai mahkotanya. Terus dia nanya, jamaah nanya ke saya, gimana ini Ustaz katanya? Dia bilang, emang kamu nggak seneng deh kalau lihat mama bahagia? Kamu seneng dong harusnya. Lagian kan tetap surga kamu lebih tinggi daripada mama awalnya. Karena gini, nanti ketika orang tua pakai mahkota dan insya Allah pasti masuk surga insya Allah ya, tanpa hampir untuk ke neraka, itu anak itu surganya lebih tinggi. Kenapa coba? Karena untuk menghafal Quran itu ada dalam fikih sunnah Sayyid Sabiq. Begitu dia masuk surga, kata Allah, baca apa yang kamu hafal di dunia, baca.
Maka dibacalah itu Quran yang dia hafal itu. Sambil membaca Quran itu surganya naik terus sampai bacaan terakhir. Makanya jenengan kalau hafal qul huwallahu ahad, hafal mboten atau Al-Fatihah. Nah, itu kalau diulang-ulang itu menaikkan derajat. Iya, qul huwa itu. Nah, itu naik terus surganya terus naik sampai terakhir qul hu yang Anda baca atau surat terakhir yang ayat dari surat yang Anda hafal yang terakhir. Tapi itu hubungannya dengan hafal. Nah, berarti kalau anaknya hafalannya banyak dan rajin baca Quran, orang tuanya nggak hafal Quran, berarti anaknya kan lebih tinggi surganya itu kan. Nah, tapi jangan khawatir, walaupun anaknya lebih tinggi surganya, nanti orang tuanya juga akan dipanggil untuk. Nah, terus saya bilang ke jamaah saya nanti ya diprovokasi, nanti anak kamu suruh hafal Quran supaya kamu juga punya mahkota. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu nggih. Makanya anak-anaknya diprovokasi hafal Quran. Tapi jangan cuma hafal Quran, harus paham kalau bisa. Karena kalau masih kecil targetnya mungkin hafal, tapi kalau udah mulai usia remaja harusnya targetnya udah mulai paham. Karena kalau cuma hafal saja nggak paham nanti aplikasinya itu. Nggih. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Monggo silakan kalau ada. Monggo, Pak. Ini masalah Jangan Pak Gianto. Giatno. Rubah-rubah nama. Jadi mohon maaf ini antara hak dan batil ini. Ini masalah pekerjaan itu masalah jam kerja Pak Ustaz. Jam kerja itu peraturan itu kan 7 jam ya Pak Ustaz. 7 jam. 7 jam ya ya. 7 jam. Bagaimana kalau misalkan dia bekerja misalkan 6 jam setengah dia udah berhenti kerja, duduk-duduk lama kerja itu apa termasuk batil nggak Pak? Korupsi waktu atau bagaimana? Baik. Secara umum ya, pekerjaan itu dibagi dua. Jadi ada yang memang pokoknya selesai. Jadi dia tidak ditakar dengan jam, tapi ditakar dengan selesainya pekerjaan. Ya, ada begitu. Jadi ada yang memang sifatnya itu memang dengan jam. Artinya selama belum jam istirahat ya jangan istirahat, ngerjain apa kek, jangan diem, kan begitu ya. Nah itu model. Nah kalau jenengan tadi ngomong hubungannya dengan jam, berarti harusnya jangan diam. Ya paling enggak ngerjain apalah yang sekiranya dia tidak nganggur, itu biar biar konsisten dengan jam di mana dia bekerja. Walaupun misalnya duduknya itu duduk di meja kerjanya misalnya gitu. Jadi paling enggak jangan beraktivitas yang lain dulu sampai memang betul-betul selesai kerjanya. Nah, saya teringat dengan firman Allah di surah Al-Mutaffifin itu. Al-Mutaffifin surah ke-83 ayat 1 sampai 3 itu Allah berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladziina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Celakalah bagi siapapun orang yang curang dalam timbangannya. Kalau dia menimbang untuk dirinya maunya dipenuhi. Kalau nimbang untuk orang lain maunya dikurangi. Kalau kerja asal-asalan, kalau gajian maunya penuh. Nah, itu tidak boleh. Kalau kata Quran wail itu celaka, dosa besar. Ya, jadi makanya jangan harus tahu ini pekerjaan saya tipe yang mana. Tipe yang penting selesai atau tipe memang harus akadnya jam itu. Itu seperti itu. Makanya ketika kemudian itu sengaja dilakukan, takutnya masuk dalam kategori wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi siapapun orang yang curang dalam timbangannya. Yang kalau dia menakar untuk dirinya maunya dipenuhi, kalau untuk orang lain maunya dikurangi. Itu yang saya bilang tadi, kalau kerja asal-asalan, sementara kalau gajian maunya penuh. Itu satu dulu. Yang kedua, saya teringat perkataan Imam Syafi'i. Jadi ini cerita ya. Jadi ada orang datang ke Imam Syafi'i, dia bilang, saya kerja digaji 5 dinar gak cukup untuk ngasih nafkah keluarga saya. Kata Imam Syafi'i, kembalikan 1 dinar lagi. 5 dinar gak cukup, suruh kembalikan. Nurut, dikembalikan. Besoknya datang lagi, gak cukup wong 5 dinar aja gak cukup, ini 4 dinar tambah gak cukup. Belum cukup, kata Imam Syafi'i, kembalikan 1 dinar lagi. Gak cukup wong ini
4 dinar aja nggak cukup, kembalikan. Baru tinggal 3 dinar. Bulan depannya datang, saya kok cukup ya saya? Kemarin 5 dinar nggak cukup, 4 dinar nggak cukup. Sekarang 3 dinar kok malah cukup, malah saya bisa nabung. Kata Imam Syafi'i gini, kamu itu terlalu tinggi nuntut gaji sama majikan kamu, sementara pekerjaan kamu nggak cocok dengan gaji sebesar itu, kata Imam Syafi'i. Kecuali kalau kita nggak pernah minta terus gaji, itu lain bab. Artinya kita tidak pernah menuntut kenaikan gaji, tahu-tahu digaji, itu lain bab. Ini nuntut kenaikan gaji, sementara pekerjaannya nggak cocok sama gaji itu. Maksudnya apa? Ya mungkin dia bermalas-malasan atau apalah gitu. Nah sekarang gaji kamu udah cocok ini, karena sudah cocok, maka terus kemudian gaji kamu berkah. Nah berkahnya itu yang buat cukup itu, kata Imam Syafi'i itu gitu. Nah terus sebagian ada yang menjelaskan gini, ini rumus dari cerita itu ya, ini rumus. Kalau ada orang bekerja tadi 6,5 jam udah selesai kerjaannya, karena taat akad yaitu sampai 7 jam, setengah jam dia pakai untuk pekerjaan yang lain misalnya, apa bantu temennya atau apa, pokoknya sekiranya dia tidak nganggur misalnya. Oh ternyata integritasnya tinggi nih, dia pekerjaannya serius, dia sungguh-sungguh, dia sangat baik pekerjaannya. Saking baiknya pekerjaannya, sampai gajinya itu nggak pantas untuk pekerjaannya. Artinya gajinya kurang gitu loh. Dia ini bekerja itu lebih giat, lebih rajin, lebih disiplin, sehingga kemudian gajinya itu nggak cocok untuk dia itu. Nah karena gajinya nggak cocok berarti kan kurang kan? Gajinya berarti kurang kan? Kekurangannya akan Allah tambal dengan barokah dalam umurnya, kesehatannya, rumah tangganya, anak-anaknya, dan begitu seterusnya. Paham ya? Jadi kekurangan gaji karena dia terlalu rajin kerjanya, kekurangan gajinya itu akan ditambal oleh Allah dengan apa? Dengan keberkahan. Satu. Terus sebaliknya ada orang digaji tinggi, dia bermalas-malasan kayak tadi itu, bermalas-malasan. Jadi ada banyak tugas dia yang ya dia asal lah. Saking ngasalnya sampai gaji itu nggak cocok untuk dia yang ngasal ini. Terlalu banyak gajinya ini. Berarti pekerjaannya kan kurang. Gajinya kebanyakan kan? Allah akan ambil kelebihan gaji itu dengan cara dihilangkan barokahnya. Entah barokah kesehatannya, barokah umurnya, barokah rumah tangganya, barokah kesehatannya. Nah, saya mau cerita ini nyata. Begitu saya ngomong masalah ini, saat itu saya pidato di Sosro saat itu. Di perusahaan teh botol Sosro. Itu ada karyawan yang mendekati saya. Dia ngomong gini ke saya. Aduh, Ustadz bener katanya. Bener kenapa Pak? Saya ini kerja tim Ustaz. Satu tim itu isinya 5 orang. Di antara 5 orang ini ada satu karyawan senior. Kurang lebih 5 orang lah senior. Dia ini mentang-mentang udah senior Ustaz. Jadi dia jarang kerja Ustaz. Gini, yang pekerjaan itu harusnya dikerjakan 5 orang, 4 orang yang kerja. Jadi dia ini asal-asalan, dia pokoknya asal datang, asal absen, tapi ogah kerja gitu. Sementara gajinya sama, bahkan lebih banyak dia Ustaz, karena dia lebih lama kerjanya, kata dia. Aduh, bener Ustaz tadi. Bener apa Pak? Saya melihat sendiri Ustaz, walaupun dia gajinya lebih banyak dari kami, tapi hidupnya nggak berkah Ustaz. Rumah tangganya berantakan, anaknya, kesehatannya macam-macam. Ya. Jadi kelebihan dari gaji yang kerja asal-asalan itu membuat dia dicabut keberkahannya. Na'udzubillahi min syarridzalik. Bisa dimengerti ya? Makanya saya ulang sekali lagi, jangan sampai kita termasuk yang seperti itu. Nah, saya mau cerita lagi satu lagi. Ini satpam ceritanya, satpam. Saya nggak sebutkan ini soalnya ada orang Kemang Pratamanya lagi online ini. Satpam di Kemang Pratama, saya nggak sebut nama satpamnya pokoknya. Ya, saya juga nggak hafal nama satpamnya, tapi satpam di mana saya nggak sebutkan ini. Soalnya ada orang Kemang lagi online. Saya mau terangkan gini. Jadi gini, satpam ini sebelumnya kerja di sebuah perusahaan supermarket yang cukup ternama. Saya nggak sebut nama mereknya ya karena lagi online. Nah, beliau ini gajinya besar. Cuman beliau ini di perusahaan supermarket ternama itu, dia di lahan basah, bahkan lahan becek banget. Lahan basah bahkan becek banget. Ya, sehingga kemudian dia banyak mengambil yang bukan haknya. Dia banyak mengambil, pokoknya dia dapat
dapat ngambil yang bukan haknya, dapatnya banyak. Dia cerita sama saya, saya itu uang banyak Ustaz saat itu, jaya saya. Saat itu saya jaya dan uang banyak. Saat itu dia bilang itu. Tapi istri itu uring-uringan tiap hari. Anak satu-satunya anak saya sakit-sakitan Ustaz. Lama-lama saya merenung, kok gini? Uang banyak tapi kok nggak ada bahagianya. Akhirnya satpam ini berhenti dari perusahaan supermarket itu yang lahan basah itu. Iya, akhirnya jadi satpam sebuah masjid di Kemang Pratama. Jangan nanya masjid yang mana ya, ini orang Kemang. Jadi satpam di masjid Kemang Pratama itu. Dia cerita sama saya, sekarang gaji saya nggak segagah dulu Ustaz. Uang saya nggak banyak sekarang, nggak sebanyak dulu maksudnya. Satpam ya tahu lah gaji satpam berapa, apalagi satpam masjid ya, saya tahu lah berapa gajinya. Jadi nggak seberapa uang dibandingkan gaji saya yang dulu Ustaz. Oh jauh beda kata dia. Jadi gaji saya jauh beda dengan gaji saya sebelumnya. Dia bilang gitu. Tapi Ustaz kata dia, saya sekarang lebih bahagia. Kenapa kok lebih bahagia? Ya karena alhamdulillah anak saya sehat, tidak sakit-sakitan, bahkan dapat beasiswa sehingga sekolah itu gratis anaknya itu, masya Allah. Istri jadi adem sekarang. Istri itu jarang uring-uringan istrinya. Terus saya merasakan hidup bahagia itu sekarang. Jadi kalau disuruh pilih antara dulu sama sekarang, bukan soal uang ya, soal bahagianya, dia lebih bahagia sekarang daripada dulu. Itu Pak. Jadi rahasia. Makanya kalau Bapak, maksud saya sendiri ya, kalau bekerja udah semaksimal mungkin. Kita itu gini. Pokoknya yang saya tahu, saya ini bekerja karena Allah. Dan bekerja sebaik mungkin juga karena Allah. Perkara gaji kurang, itu nanti kekurangannya Allah yang nambah. Bahwa Bapak nggak cocok, daripada durhaka kepada perusahaan, mending Bapak berhenti. Itu seperti itu. Bisa pahami ya? Ya daripada makan hati, walaupun apapun makanannya, minumnya tetap teh botol. Iya, ini kalau ada orang sastra enak, ini orang sastra lagi nggak online orang sastra. Oh, gitu Pak? Sekedar kita mengingatkan teman-teman itu, artinya pembebasan apa kita itu boleh banget gitu. Harus ingatkan Pak. Iya. Kalau ngelihat ada yang nggak bener, mesti diingatkan. Kalau Bapak punya nyali, kalau Bapak nggak punya nyali, paling nggak didoakan lah. Karena kasihan sebenarnya. Sebenarnya orang-orang yang tidak komitmen dengan kerjanya dengan baik, itu kasihan sebenarnya Pak. Kenapa? Ya tadi menjadikan gajinya kurang berkah tadi itu. Nauzubillah min syaitan. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau kerja udah kerja semaksimal mungkin, sebaik mungkin, bahwa buat sekiranya gaji Anda itu nggak cocok untuk pekerjaan Anda. Nanti kekurangannya Allah akan bayar. Kekurangannya itu. Kalau kemudian Anda merasa kok makan hati misalnya, mending berhenti secara terhormat daripada maksa kerja di situ tapi malah nambah dosa kalau kita nggak rela kan. Itu seperti itu. Saya kira itu. Allah a'lam. Ada lagi yang lain? Cekap nih, Pak Slamet. Pak Slamet. Oh. Mengenai sholat jenazah. Sholat jenazah dilaksanakan di rumah, di masjid, di musola. Nah itu minimalnya berapa? Kemudian kalau nggak pandemi rata-rata itu kayak dengan pandemi itu memang jaraknya jauh, orang yang banyak juga makin melak, makin panjang itu. Ini mengenai sahnya yang sistem pandemi ini seperti kemarin menurut tapi agak jauhan gitu, sah atau seperti apa? Ya, sah, tetap sah sholatnya. Tidak ada batas minimalnya, satu orang juga boleh. Oh, nggak ada batas. Tidak ada batas minimal. Misalnya minimal 20 orang. Enggak, satu orang udah cukup. Ya tentu semakin banyak jamaahnya semakin lebih baik. Terus softnya, jumlah soft ke belakang disunahkan ganjil. Ya, jadi misalnya 2 soft gitu ya, suruh mundur satu lagi, beberapa orang mundur bikin soft biar 3 gitu. Jadi ganjil softnya itu. Beda sama sholat fardu biasa itu, penuhi soft pertama, kedua, ketiga. Ini enggak. Jadi kalau misalnya softnya kok 4, suruh mundur sebagian agar bentuk 5 soft. Nah itu. Jadi di rumah atau misalnya di rumah sakit juga nggak masalah.
di mana aja nggak ada masalah. Cuman pokoknya intinya satu, semakin banyak yang mensolatkan semakin lebih baik. Kalau di masa pandemi sekarang, kalau nggak bisa mensolatkan secara langsung, bisa secara gaib, tidak ada masalah. Secara gaib. Kalau misalnya nggak bisa secara langsung, kalau mau secara langsung dengan cara renggang tadi itu tetap sah secara hukum, tapi memang ya tadi orang berbeda-beda, ada yang berani rapat, ada yang tidak berani rapat. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Orang meninggal kan diadani di dalam dia kubur. Nah ada anaknya misalnya belum sadar, dia katakan. Kemudian ada anak satu lagi perempuan misalnya, itu boleh nggak Pak? Misalnya sanggup tapi nggak boleh nggak kalau perempuan? Perempuan kalau ada laki-laki, perempuan tidak boleh adzan. Kecuali semuanya perempuan, tidak ada lagi yang lain, baru boleh perempuan adzan. Boleh juga gitu. Misalnya laki-lakinya ini nggak sanggup karena nggak tahu. Oh enggak, karena ada laki-laki tidak boleh tetap. Nggak boleh. Tidak boleh, jangan. Kecuali tiga-tiganya menjadi perempuan. Ya. Kalau selagi ada laki-laki tidak boleh, kecuali itu memang perempuan semua. Tidak ada lagi yang laki-laki, boleh adzan. Harus masuk ke liang atau misalnya dari atas. Itu nggak ada aturan khusus Pak, karena itu hanya penghormatan saja. Kalau sebenarnya Pak, kalau di zaman Nabi sependek yang saya pahami tidak ada itu yang saya tahu. Ya, jadi itu semacam penghormatan saja. Nama yang masih itu. Ya penghormatan saja sebenarnya itu. Karena saya mau cerita, saya sering tanya orang, Ustadz gimana itu mengenai mengadani jenazah di dalam kubur itu? Saya tanya orang, saya jawab gini, ini jawaban saya. Walaupun nanti ada di fikih Ibnu Hajar yang mengatakan itu. Cuman ini saya jawab gini, saya secara pribadi, kalau untuk dalil hadis maupun dari Al-Quran, sependek yang saya ketahui saya belum pernah baca. Cuma kalau di fikih itu ada Ibnu Hajar yang mengatakan. Nah, yang menarik, ini cerita. Ya ini bukan dalil tapi cerita ya. Tahu Kiai Nur Ali? Kiai Nur Ali, At-Taqwa itu, pesantren At-Taqwa. Itu beliau itu suatu saat memakamkan jenazah kawannya dan diadani, sesama pejuang. Ada seorang tentara itu negur, Kiai, orang mati kok diadani. Terus kata Kiai itu balik nanya ke tentara itu, kamu temenmu mati pakai tembak salvo. Kata tentara itu penghormatan Pak Kiai. Ya sama, saya adzan ini penghormatan juga kata beliau. Jadi itu penghormatan. Jadi saya secara pribadi terus terang saya belum pernah baca. Bukan tidak ada, belum pernah baca. Tapi kalau fikih ada Ibnu Hajar yang mengatakan itu. Saya pernah baca referensinya. Kalau yang adzan di dalam kubur itu oleh Ibnu Hajar itu sebutkan memang ada. Tapi itu fikih. Nah, sementara kalau kita bicara dalil itu saya belum pernah baca. Memang kalau kita masalah kan pakai salvo aja. Itu apa? Penghormatan kan? Ya sudah, adzan itu penghormatan. Itu kalau kata Kiai Nur Ali. Ya Allah alam bisa. Jadi kalau Bapak nanya ke saya masuk atau tidak masuk, ya karena tidak ada aturan dasarnya sependek yang saya ketahui ya jadi ya bebas saja. Mau di atas mau di bawah, enggak juga enggak apa-apa kok. Enggak lo juga enggak apa-apa, tidak ada masalah. Saya kira itu. Wallahu alam bisawab. Enggak, Pak. Di kampung saya Ustaz, kalau saya pengennya sholat asar itu nggak bisa bareng-bareng. Kalau di kita sampai sekarang belum. Jadi datang satu orang, jadi nggak terumum sholat asar berjamaah bareng. Jadi yang sampai saat ini itu saya tetap sah sholatnya, nggak ada masalah. Cuman memang tidak lebih baik. Sebenarnya lebih baik disolatkan oleh paling nggak 40 orang, apalagi 100 orang. Semakin banyak yang mensolatkan, insya Allah semakin lebih baik bagi si mayit itu. Bukan berarti kalau banyak yang mensolatkan berarti dia baik, bukan. Tapi semakin banyak yang mensolatkan, insya Allah itu lebih baik bagi yang meninggal itu, karena banyak mendoakan. Nah, jadi saya ulang, banyaknya yang mensolatkan bukan ukuran. Oh dia orang baik, bukan ukuran. Nah, tapi semakin banyak yang mensolatkan, insya Allah itu lebih baik bagi yang meninggal, karena banyak yang mendoakan. Ya, saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat.
selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah bersama kita oleh Allah fi dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.